Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 7 dengan anggota Hans William Kastanya, Siti Rahila Azhara, saya sendiri Nanang Wijaya Kusuma, Febi Novanti Azahra, dan Selvira Sanusi. Pada kali ini kami akan membawakan topik web analytics. Secara bahasa, web analytics terbentuk dari dua kata, yaitu web yang berasal dari bahasa Inggris kuno yang berarti kain tenun, karya tenun atau permadani, dan analytics yang berasal dari bahasa Latin analytica yang merupakan turunan dari kata analien yang berarti melonggarkan, melepaskan, dan atau membebaskan. Sejak tahun 1590, analytics memiliki pengertian pemilahan logika untuk memisahkan argumen yang baik dari yang buruk. Berikutnya, dalam keseharian kita sering muncul banyak sekali istilah-istilah yang tidak jarang saling berkaitan dan bersinggungan, atau secara sekilas terlihat sama baik di lingkungan kerja maupun di dalam obrolan biasa, seperti istilah analisis dan analytics misalnya. Namun pernahkah terbesit pertanyaan apakah kita menggunakan kata-kata tersebut dengan tepat? Lalu apa sebenarnya pengertian maupun perbedaan dari analisis dan analytics? Atau sebenarnya kedua istilah tersebut memiliki makna yang sama? Menurut definisi yang kami ambil dari Wikipedia, analisis merupakan proses memecah topik, informasi, atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentangnya. Sedangkan analytics merupakan bentuk analisis melalui komputasi yang sistematis terhadap suatu kumpulan data atau statistik untuk menemukan, menerjemahkan, dan mengomunikasikan pola-pola yang bermakna dari kumpulan data atau statistik tersebut dalam mengambil keputusan yang tepat. Cara yang paling mudah untuk membedakan keduanya adalah dengan melihat dimensi waktu yang digunakan dalam analisis dan analitik. Dalam analisis, kita melihat ke belakang dari waktu ke waktu, memberi kita pandangan historis dan pemahaman yang mendalam tentang apa yang telah terjadi. Adapun analytics menggunakan data bukan untuk memahami apa yang telah terjadi, namun untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Sebelum membahas tentang definisi dari web analytics itu sendiri, kita akan melihat perjalanan sejarah dari web analytics untuk mengetahui apa, mengapa, dan untuk apa web analytics terlahir. Pada masa awal adanya internet, hanya ada satu metode yang relatif sangat sederhana untuk mengukur trafik dari sebuah situs web, yaitu server log. Jika website Anda kebetulan adalah salah satu dari 600 website yang eksis di tahun 1993, maka satu-satunya cara untuk melihat jumlah pengunjung atau file maupun webpage yang diakses pada website Anda adalah dengan menggali informasi yang tercatat dalam server log. Server log secara sederhananya merupakan daftar aktivitas yang dilakukan oleh web server. Ketika seseorang mengunjungi situs web kita, maka browser akan mengirim HTTP atau Hypertext Transfer Protocol request untuk mengakses dan menampilkan files yang ada di halaman web kita. Nah, setiap request dan hits tersebut akan tercatat dalam server log. Meskipun log file ini biasanya digunakan untuk mengukur masalah bandwidth, namun dapat juga didecode untuk mengungkapkan data situs web. Di dalamnya kita bisa melihat IP address pengunjung, kapan pengunjung tersebut landed ke situs web kita, durasi kunjungan, browser yang digunakannya, dan banyak lagi detail yang lainnya yang cukup rumit buat dipahami secara keseluruhan. Setelah mengetahui cikal bakal dari web analytics, tidak ada salahnya jika kita menapak tilas sepanjang
timeline perkembangan web analytics hingga menjadi apa yang kita kenal saat ini. Berbicara tentang web analytics tidak akan lepas dari internet. Gagasan tentang internet dalam artian penyimpanan dan pertukaran data secara nirkabel sebenarnya sudah ada sejak abad ke-20 yang dimulai dengan Nikola Tesla, seorang ilmuwan terkenal yang menjadi pesaing dari Thomas Alva Edison. Namun, internet sebagaimana yang kita kenal saat ini baru terlahir beberapa dekade kemudian, yakni di tahun 1990, ketika Tim Berners-Lee berhasil menulis dialog pemrograman yang kemudian dikenal dengan sebutan HTML atau Hypertext Markup Language. HTML memungkinkan untuk mengakses informasi dan data melalui jaringan yang pada saat itu lebih dikenal sebagai World Wide Web. 1993-1994, 3 tahun setelah Berners-Lee menemukan internet, tercatat sebanyak 600 situs web yang online. Fakta ini membangkitkan kebutuhan akan kegiatan log file analytics terhadap server log, khususnya bagi perusahaan yang mulai ikut menjamah ranah internet. WebTrends kemudian muncul sebagai salah satu penyedia web analytics pertama yang memulai pasar jasa bidang web analytics. Dan di tahun 1994, NetGenesis, perusahaan penyedia layanan web analytics lainnya, didirikan oleh sekumpulan alumni dari MIT atau Massachusetts Institute of Technology. Di tahun 1995, Stephen Turner membuat Analog, program log analytics pertama yang tidak sekedar membaca file server log tapi juga menampilkan usage pattern atau pula aktivitas di web server. Analog membuat laporan yang dihasilkan melalui file log lebih dapat dipahami oleh pemilik bisnis dengan dokumentasi dan grafik visual yang jelas. Dengan dirilisnya Analog, web analytics yang sebelumnya hanya dapat dipahami oleh tim teknisi dan ilmuwan komputer saja, menjadi terbuka bagi tim pemasaran dari kalangan bisnis yang ikut bergabung meramaikan dan menjadikan internet sebagai lahan sasaran strategi pasar mereka. Pada tahun ini juga, situs-situs terkenal saat ini seperti Amazon.com, Craigslist, Match.com, dan eBay pertama kali diluncurkan. Di tahun 1996, estetika internet berubah drastis. Desain dan visual situs web yang lebih baik dan menggantikan laman statis yang hanya berupa teks dan links sederhana. Web Counter, sebuah layanan hosted hit counter, melesat menjadi pemimpin industri di bidang ini dengan spesialisasi dalam menghitung pengunjung situs yang lebih dikenal sebagai hit counting. Web Counter yang kemudian lebih dikenal sebagai hit counter ditunjang dengan trennya drama sci-fi X-Files pada saat itu, memicu populernya hit counter bergaya odometer yang ditampilkan di landing page situs web. Hal ini menciptakan permintaan akan perangkat dan jasa web analytics yang membantu perusahaan memahami dan meningkatkan web traffic mereka, memicu lahirnya pemain-pemain baru seperti Acru, Omnitour, Web, dan Website Story. WebTrends pun mulai meluncurkan produk mereka ke pasar, yaitu WebTrends Record Center. 1998, di tahun ini para pelaku web analytics semakin bersusah payah dengan web server log sebagai satu-satunya sumber data yang optimal. Saat itulah halaman web mulai didominasi oleh desain visual dan elemen lain selain teks, sehingga jumlah hits yang diakumulasi oleh server tidak lagi merepresentasikan jumlah halaman yang direquest. JavaScript tagging hadir menjadi metode pengumpulan data baru untuk melaporkan secara akurat tentang web traffic dan tren web yang beragam. Metode ini jauh lebih mudah dikelola dan diolah dibandingkan dengan file web server log. Hingga saat ini JavaScript tag masih merupakan metode pengumpulan data yang paling umum dipakai.
Maraknya penggunaan JavaScript text dalam banyak kasus mengalihkan tanggung jawab pengumpulan dan pemrosesan data dari divisi IT internal perusahaan ke vendor analisis web. Di tahun ini juga banyak bermunculan vendor-vendor baru yang dari perusahaan besar maupun konsolidasi dari pemain lama. Salah satunya yang paling prominent adalah Yahoo Web Analytics. Berikutnya di tahun 2014, dipicu pesatnya perkembangan internet yang berdampak pada semakin mapannya proses web analytics sebagai alat penting untuk pengoptimalan web, memberikan solusi yang semakin kompleks yang melaporkan sejumlah besar data. Gagasan tentang asosiasi profesional web analytics mulai digaungkan untuk mendukung penyebaran kebijakan dan secara umum mempromosikan prinsip-prinsip web analytics itu sendiri. 10 tahun sejak lahirnya industri web analytics pada tahun 2003, Brian Eisenberg, Andrew Edwards, dan Jim Stern memutuskan untuk membentuk sebuah asosiasi untuk para profesional di bidang web analytics. Web Analytics Association atau WAA yang sekarang dikenal sebagai Digital Analytics Association resmi terbentuk setahun kemudian dengan dukungan dari Seth Romanoff dari perusahaan Hewlett Packard, Andrea Hadley seorang praktisi search atau web marketer dari Kanada, Rand Schulman dari website Story, dan Greg Deal dari Web Trends. Berikutnya pada tahun 2005 Google Analytics Google Analytics pun lahir. Selama 1 dekade setelah hit counter ditemukan, internet terus berkembang dengan cepat. JavaScript tag menggantikan hit counting dengan sebagai cara terbaik untuk menentukan kinerja situs. Jumlah situs web pun makin bertambah, memicu lebih banyaknya perusahaan web analytics yang memasuki pasar. Di antaranya adalah Urchin yang di tahun 2005 ini kemudian diakuisisi oleh Google yang akhirnya menjadi apa yang kita kenal sebagai Google Analytics saat ini. Google Analytics dengan cepat menjadi layanan web analytics yang paling banyak digunakan di pasar, dengan fokus utama pada analisis kuantitatif sehingga terkait erat dengan pemasaran web marketing lainnya dari Google. Namun, bahkan di awal hadirnya Google Analytics lebih menekankan pada metrik favorit yang sering disombongkan oleh semua orang, yaitu page views. Teknologi canggih mereka saat itu hanya digunakan untuk menjawab pertanyaan berapa banyak orang yang melihat situs web saya. Dalam segala hal, semuanya tidak lebih dari sebuah hit counter yang diagung-agungkan secara berlebih. Kompleksitas dari teknologi, maka dibutuhkan tools in-depth web analytics, dan beberapa tahun pertama para pelaku pasar gagal memberikan hasil di sektor penting ini. Satu persatu perusahaan web analytics mulai bermunculan. Seiring dengan itu, permintaan akan insights yang lebih mendalam tentang perilaku pengguna tumbuh, menghasilkan pemain yang lebih canggih di ruang analisis web. Web analytics modern ditandai dengan hadirnya clicktail dengan mouse tracking dan in-page analytics-nya. Di tahun 2016, sebelum tahun 2016, semua perangkat web analytics kurang lebih hanya memberikan overview atau gambaran umum dari kinerja situs. Semuanya berubah ketika clicktail hadir dengan metode in-page analytics-nya, dan in-page analytics ini memungkinkan pemilik situs web memantau semua yang dilakukan pengunjung mereka di halaman web melalui catatan tentang user behavior dalam bentuk video playback yang menampilkan data kualitatif usability dan conversion based. Sementara heat maps dan form analytics menyajikan data statistik kuantitatif, data perilaku kualitatif tentang pengunjung situs web.
Pemilik situs bisa melakukan evaluasi untuk pengoptimalan conversion rate atau rasio konversi, peningkatan customer experience, dan peningkatan user engagement berdasarkan data yang bersumber dari perangkat web analytics seperti mouse tracking. Di tahun 2012, Google meluncurkan Universal Analytics. Universal Analytics memungkinkan pengguna dapat dilacak dari beberapa perangkat dan platform melalui user ID. Selain itu, perilaku offline mulai terpantau juga dan data pelanggan semakin kaya dengan tambahan informasi demografis dan lainnya. Google Analytics untuk aplikasi seluler juga diluncurkan pertama kali pada tahun ini, yang menyediakan aplikasi analisis melalui SDK untuk Android dan iOS. Dunia web analytics jadi semakin terbentang luas dan menyertakan standar mobile analytics. Di tahun 2016, Google Analytics semakin berkembang dengan menyertakan machine learning ke dalam aplikasi analytics-nya. Hal ini membuka jalan bagi pelaku analitik untuk mengakses Smart Insight dan Deep Analytics secara on the go dan fleksibel. Langkah Google ini merupakan sebuah titik balik penting dalam industri web analytics maupun analitik secara umum, di mana teknologi Google Analytics yang terhitung familiar dan mumpuni dalam balutan aplikasi seluler yang simpel dipadukan dengan kemampuan machine learning untuk menampilkan matriks yang lebih relevan dengan pemantauan yang real time ala mobile teknologi. Setelah mengetahui perbedaan antara definisi analisis dan analitik serta perjalanan evolusi web analitik itu sendiri menunjukkan mengenai mengapa dan untuk apa web analitik itu sendiri terlahir. Adapun untuk definisi web analytics itu sendiri, menurut standar yang ditetapkan oleh Web Analytics Association, web analytics adalah metode pengumpulan, penyimpanan, penghitungan, analisis, dan pelaporan data web untuk memprediksi dan mengoptimalkan strategi penggunaan situs web. Fungsinya tentu saja bukan terbatas sekadar proses untuk menghitung web traffic, tapi dapat juga digunakan sebagai alat untuk riset market dan riset bisnis, serta untuk menilai dan meningkatkan efektivitas situs web terhadap goal atau sasaran yang difungsikannya web tersebut. Sedangkan untuk apa penerapan web analytics juga dapat membantu perusahaan mengukur hasil kampanye iklan secara online sebelum diluncurkan melalui media cetak atau siaran tradisional. Dalam hal ini, web analytics dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang jumlah visitor dan jumlah views dari halaman website yang bisa membantu mengukur perubahan web traffic dan tren popularitas setelah peluncuran kampanye iklan baru tersebut. Jadi singkatnya, web analytics adalah cara mengumpulkan, menghitung, menganalisa, serta memprediksi apa yang dan akan terjadi berkaitan dengan situs web, yang mencakup segala hal yang dilakukan pengunjung, mulai dari mana mereka datang, konten apa yang mereka sukai, dan banyak lagi lainnya. Yang ditegaskan di sini bukanlah sekedar melihat bagaimana kinerja sebuah situs web dan bagaimana perilaku pengunjung saat berada di situs web kita. Meskipun hal tersebut sangat diperlukan, namun bagian terpenting dari web analytics adalah apa yang dapat kita lakukan dengan informasi tersebut. Selanjutnya, rekan saya akan membahas alasan-alasan dan relevansinya dalam menggunakan web analytics di era sekarang. Terima kasih. Ya, selanjutnya web analytics reasons. Why we do web analytics? Mengapa kita melakukan web analytics? What can we do with web analytics? Apa yang dapat kita lakukan dengan web analytics? What
can we gain from web analytics? Apa yang kita dapatkan dari web analytics? How they utilize web analytics? Bagaimana mereka memanfaatkan web analytics? Ya, web analytics reasons di era sekarang di mana pemaparan informasi tidak hanya lebih mudah, namun juga masif, padat, merupakan suatu hal yang mustahil untuk tidak bersinggungan dengan yang namanya internet atau dunia maya. Menurut data, lebih dari 60% populasi di dunia menggunakan internet dengan rata-rata 7-8 jam per hari. Dan hampir 93% dari keseluruhannya mengakses internet melalui koneksi mobile. Artinya, jika kita asumsikan bahwa dalam sehari waktu tidur sekitar 7-8 jam, maka setidaknya 6 dari 10 orang rata-rata menghabiskan sekitar 40% dari waktu aktifnya per hari terkoneksi satu sama lainnya di internet, baik itu melalui situs web maupun aplikasi seluler. Dan yang perlu diingat, bahwa aplikasi seluler hadir untuk melengkapi platform web, bukan untuk menggantikannya. Untuk saat ini, desain aplikasi seluler masih cenderung spesifik untuk fungsi dan platform tertentu. Dan mayoritas aplikasi seluler yang ada perlu terhubung ke internet untuk beroperasi dengan baik. Ya, selanjutnya, why we do web analytics? Mengapa kita melakukan web analytics? Jadi, aplikasi seluler pun tidak lepas dan bahkan masih bergantung pada layanan web. Oleh karena itu, web analytics masih sangat prominent atau terkemuka, meskipun penggunaan internet mulai bergeser ke perangkat mobile. Alasan mengapa menerapkan web analytics yang pertama adalah karena sangat mudah. Selain sangat mudah, ketersediaan data yang sangat besar dan masifnya atau padatnya arus web traffic di dalam platform online. Untuk sebagian besar perusahaan dan situs web, penggunaan Google Analytics sudah cukup untuk memberi gambaran umum tentang kinerja bisnis online dan situs web dengan cepat. Selain gratis, Google Analytics juga cukup mudah dan dapat dipakai di platform. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri untuk mendapatkan pandangan yang komprehensif tentang perilaku konsumen online mereka. Disinilah peran penting kemampuan analitik data tingkat lanjut seperti web analytics, dengan memberikan data tentang situs web, perilaku pengunjung, usia, demografi, jenis kelamin, dan sumber trafik, sehingga dapat diukur apa yang berhasil dan apa yang tidak. Meningkatkan kinerja situs web dan conversion rates atau persentase pengunjung situs web. Web analytics mempermudah untuk, ada 4, mengukur web traffic. Web analytics membantu mendata jumlah pengunjung situs web, dari mana mereka datang, dan kata kunci yang digunakannya. Web analytics juga menunjukkan jumlah pengunjung berdasarkan berbagai referral seperti email, mesin pencari, media sosial, atau iklan gambar, serta menaksir jumlah konversi melalui masing-masing media tersebut. Informasi tersebut sangat berarti bagi bisnis apapun, terutama dalam membantu memilih channel yang harus lebih difokuskan dan diinvestasikan lebih banyak. Yang kedua, memahami audiens dengan lebih baik. Mengetahui statistik situs web kita memang penting, namun yang tidak kalah penting adalah memahami dikotomi dari audiens seperti demografi, usia, gender, lokasi, dan bahasa atau bahkan pendapatan mereka. Dengan pemahaman audiens yang baik, kita bisa menentukan konten yang sesuai, di mana meletakkan links untuk mengarahkan pengunjung pada konten yang kita inginkan, sasaran kampanye pada target audiens yang tepat, dan lainnya. Informasi tersebut akan berujung pada peningkatan conversion rates, jumlah share di sosmed, dan respon terhadap kampanye melalui email, bahkan jumlah hits atau kliks baru pun akan ikut melonjak naik. Ketiga, mengoptimalkan kampanye pemasaran. Dengan menggunakan web analytics terhadap informasi tersebut, marketers dapat mengetahui kampanye pemasaran mana yang memberikan hasil terbaik. Organisasi pun dapat menyelaraskan resources di channels yang tepat dan kampanye yang menghasilkan returns paling optimal.
Dengan melakukan ini, marketers dapat menginvestasikan waktu untuk meningkatkan strategi yang tepat dan membuang strategi yang tidak berhasil, yang pada akhirnya mengoptimalkan laba atas investasi atau ROI, returns on investment. Yang terakhir, menyusun strategi yang lebih baik. Seiring waktu akan terlihat tren dalam perilaku dan segmentasi pengunjung. Dan saat web traffic ke situs tinggi, akan terlihat halaman mana yang lebih populer, apa yang menyebabkan peningkatan web traffic, dan dari mana sebagian besar pengunjung berasal. Tren ini membantu memprediksi perilaku masa depan, sehingga memudahkan untuk merencanakan dan melaksanakan kampanye pemasaran digital ke depannya berdasarkan pengalaman dan data yang sudah. Ya, selanjutnya, what can I do with web analytics? Apa yang dapat kita lakukan dengan web analytics? Banyak sektor industri yang bisa diuntungkan jika menerapkan web analytics untuk memilah informasi berguna yang mereka miliki dalam membantu pengambilan keputusan strategis yang menunjang peningkatan kualitas dan kuantitas serta pencapaian objektif di bidangnya masing-masing. Sektor industri yang menerapkan web analytics ada consumer trade atau perdagangan konsumen, menentukan rekomendasi, mendeteksi transaksi yang bersifat penipuan, membangun brand equity, dan mengoptimalkan penjualan melalui sosmed, dan banyak lagi. Pernah nggak bertanya-tanya bagaimana industri retail online seperti Amazon atau bahkan yang lokal seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lainnya bisa merekomendasikan barang yang kebetulan sedang kamu cari? Mereka memanfaatkan cookies, apps cache, riwayat pencarian, dan lain-lain untuk menentukan barang apa aja yang mungkin kamu cari atau tertarik untuk membelinya. Selain itu, penerapan web analytics juga membantu mereka mendeteksi dan mencegah kemungkinan terjadinya transaksi yang bersifat penipuan. Web analytics juga berguna untuk mengoptimalkan penjualan, membangun brand equity, loyalitas, dan retensi konsumen dari hasil analisis terhadap sosmed engagement. Ada juga contoh yang lain, asuransi, memantau skema polis yang populer dan menguntungkan, mengembangkan penanganan klaim, dan memprediksi resiko. Hampir di semua aspek, mulai dari memantau skema polis yang populer dan menguntungkan untuk keperluan pengembangan produk baru, efisiensi dalam penanganan klaim, hingga memprediksi faktor resiko dari konsumen. Ada juga healthcare atau kesehatan, mengumpulkan data melalui sensus dan survei online, dan memantau peta penyebaran global virus-virus baru. Web analytics bisa sangat membantu dalam mengumpulkan data kesehatan masyarakat untuk tanggapan yang lebih cepat terhadap masalah kesehatan individu dan mengidentifikasi penyebaran global jenis virus baru seperti yang sekarang ini COVID-19. Kementerian Kesehatan dari berbagai negara menggabungkan analytics tool untuk pemetaan penyebaran penyakit dari data yang dikumpulkan melalui sensus dan survei baik yang dilakukan secara online maupun offline. Ada juga banking and securities, perbankan dan security, membantu mengurangi terjadinya penipuan transaksi dan trading ilegal. Industri perbankan bisa memanfaatkan web analytics untuk memantau pasar finansial melalui pantauan aktivitas transaksi finansial untuk memprediksi pola transaksi yang mencurigakan demi mengurangi tindak penipuan. Komisi Perdagangan dan Sekuritas saham bisa diuntungkan dengan memanfaatkan analytics tool untuk memastikan tidak terjadinya illegal trading dengan memantau pola pergerakan pasar modal. Ya, ada education, pendidikan, untuk memperbarui dan meningkatkan literatur yang ditentukan untuk berbagai bidang yang mengalami perkembangan pesat. Universitas di seluruh dunia menggunakannya untuk memantau dan melacak kinerja siswa dan fakultas mereka
dan memetakan minat siswa dalam mata pelajaran yang berbeda melalui kehadiran. Ada juga di komunikasi dan media untuk reportase real time dari peristiwa di seluruh dunia pada beberapa platform seperti seluler, web, dan TV secara bersamaan. Industri musik segmen media menggunakan data besar untuk mengawasi tren terbaru yang pada akhirnya digunakan oleh perangkat lunak penyetelan otomatis untuk menghasilkan nada yang menarik. Ada juga di segi sport atau olahraga, untuk memahami pola penayangan berbagai acara di wilayah tertentu dan juga memantau kinerja masing-masing pemain dan tim dengan analisis. Acara olahraga seperti Piala Dunia Kriket atau Piala Dunia FIFA memanfaatkan analitik data besar secara khusus. Ada juga di segi transportation atau transportasi untuk perencanaan rute yang lebih baik, pemantauan dan manajemen lalu lintas dan logistik ini terutama dimasukkan oleh pemerintah untuk menghindari kemacetan lalu lintas di satu tempat. Terakhir ada energi dengan memperkenalkan smart meter untuk mengurangi kebocoran listrik dan membantu pengguna mengelola penggunaan energi mereka. Pusat pengiriman beban menggunakan analisis data besar untuk memantau pola beban dan melihat perbedaan antara tren konsumsi energi berdasarkan parameter yang berbeda dan sebagai cara untuk menggabungkan penghematan pada siang hari. Ya, pertanyaan selanjutnya, what do I gain from web analytics? Atau apa yang kita dapatkan dari web analytics? Web analytics mencakup pengukuran, pengumpulan, dan analisis serta prediksi terhadap data web. Melalui proses analisis informasi ini, kita akan lebih mampu memahami seberapa efektif kinerja situs web. Dengan informasi ini, kita bisa mengoptimalkan situs web untuk penggunaan yang lebih baik. Nilai dan manfaat yang ditawarkan web analytics, khususnya dalam dunia marketing, sangat berguna, terutama untuk keperluan mengukur performa, adaptasi, tren, dan mengembangkan strategi pasar atau bisnis. Di sini ada measure and reporting, pelaporan dan ukur. Bisa memantau perilaku pengunjung dan pelanggan, memantau kampanye pemasaran dan penjualan, memantau progres dari kompetitor, memantau pencapaian online dari business goals-nya. Nah, kalau hanya ingin mengukur seberapa banyak pengunjung dengan menggunakan head counter yang populer di awal-awal, internet pun sudah cukup. Namun dengan web analytic, kita bisa mengukur kesuksesan sebuah kampanye, pemasaran, atau proyek yang bersifat target driven berdasarkan sudut pandang yang lebih luas. Dari hasil pengukuran akan terbentuk pola, klasifikasi, segmentasi, dan lainnya yang akan mempermudah kita melihat bagian apa saja yang berhasil dan di mana ada ruang untuk perbaikan terhadap strategi yang sudah diterapkan. Ya, selanjutnya ada analyze dan adapt, analisis dan adaptasi, menggapai target audiensi yang tepat, meningkatkan situs web dan layanan web, memetakan kontribusi laba atau keuntungan, CRO, conversion rate optimization, atau pengoptimalan tingkat konversi. Setelah mendapatkan gambaran yang akurat tentang keberhasilan dan kegagalan dari performa layanan web, maka selanjutnya yang bisa kita lakukan dengan web analytic adalah konsolidasi atau memperkuat terhadap apa yang sudah ada berdasarkan tren yang terbentuk dari hasil analisis atau pengukuran data pelanggan sebelumnya. Konsolidasi di sini bisa dengan merubah atau menggabungkan strategi yang sudah ada dengan mengadaptasi tren seperti mengembangkan layanan web, memetakan sektor-sektor sumber kontribusi laba, dan menentukan target audiens yang tepat untuk memperluas titik-titik konversi. Di sini ada optimize and develop, optimalkan dan kembangkan, memprediksi tren yang akan datang, mengembangkan ide-ide kreatif baru, menyusun strategi penjualan dan pemasaran digital. Poin ketiga dari apa yang bisa kita capai dengan web analytics adalah memungkinkan pengembangan kerangka prediksi terhadap tren ke depannya untuk menyusun strategi atau perencanaan digital yang efektif
dengan menyasar target audiens yang sesuai serta menambahkan elemen-elemen kreatif baru ke dalam strategi pemasaran atau bisnis masa depan secara keseluruhan. How they utilize web analytics. Jika pertanyaan mengapa dan apa di atas tentang pentingnya dan manfaat web analytics belum cukup meyakinkan untuk menerapkan web analytics, maka use cases berikut mungkin bisa. Ada di sini ada Amazon, Netflix, YouTube. Contoh Amazon membuat rekomendasi produk yang terarah dan personalized. Ada juga Netflix membuat rekomendasi film, TV show, genre, dan tawaran plan. Bisa juga menentukan film, TV show atau genre yang akan dibuat selanjutnya. Di sini ada YouTube juga menentukan ranking dari sebuah video berdasarkan impression versus views-nya, atau watch time atau retensi, engagement, velocity atau rate of growth, video newness, channel activeness-nya, durasi session. Nah, kalau menentukan rekomendasi video untuk setiap user berdasarkan riwayat tontonan, riwayat engagement, durasi menonton, video persistence, atau yang tidak ditonton. Meskipun teknologi perangkat keras sudah semakin canggih dan kompak, namun pada dasarnya poros utama dari internet masih belum berubah, yaitu server dan web server masih yang paling mendominasi di antara platform server lainnya dalam internet. Untuk bisa online aplikasi seluler menggunakan REST atau Representational State Transfer API sebagai back-end communication-nya untuk berinteraksi dengan web service melalui protokol HTTP. Masih jauh perjalanan aplikasi apapun untuk bisa terlepas dari atau menggantikan internet sepenuhnya sebagai media komunikasinya. Selanjutnya, rekan saya akan membahas mengenai web analytics sebagai sebuah studi metodologi yang mencakup paradigma, proses, dan framework dari web analytics itu sendiri. Selanjutnya, saya Feby Novantia Zahra akan melanjutkan presentasinya yang ketiga ini, yaitu web analytics tentang metodologi. Di slide ketiga ini nanti akan membahas tentang paradigma tentang web analytics, 5 step framework, dan proses dari web analytics. Web analytics metodologi. Pada prinsipnya, web analytics adalah pendekatan taktis yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melacak matriks utama, menganalisis aktivitas pengunjung, dan arus trafik web untuk menghasilkan laporan yang komprehensif sebagai penunjang dalam pengembangan strategi yang terus berkelanjutan. Web analytics merupakan studi metodologis berkelanjutan terhadap pola dan tren baik online maupun offline. Di awal kehadirannya, web analytics hanya berkisar pada bagaimana statistik dari sebuah web menjadi business goals. Sesederhana itu, di mana business goals menjadi sentral dari web analytics itu sendiri. Namun, seiring meningkatnya peran media online dan membludaknya data yang terkandung di dalamnya, paradigma dari web analytics bergeser secara drastis menjadikan konsumen sebagai sentralnya. Di tahun 2010, Avinas Kaushik mengedepankan sebuah paradigma baru yang disebut Web Analytics 2.0 yang masih relevan hingga saat ini. The Paradigma of Web Analytics 2.0. Web Analytics 2.0 secara garis besar, paradigma baru tersebut memaparkan pilar-pilar penting yang harus ada dalam setiap strategi pengembangan sebuah goals dari bisnis maupun organisasi. Antara lain adalah yang pertama, clickstream. Clickstream mempunyai data atau banyak data. Nah, definisi dari clickstream itu sendiri cukup sederhana.
yaitu data atau lebih spesifiknya klik level data. Klik level data adalah apa yang kamu dapatkan melalui web trends, Google Analytics, dan tools lainnya. Dengan kata lain, merupakan data dasar yang membantu mengukur performa sebuah page atau kampanye dan memungkinkan untuk menganalisa segala bentuk perilaku online seperti visitor, time on site, page view, bounce rate, search atau referrals, dan banyak lagi. Paradigma yang selanjutnya yaitu ada multiple outcomes analysis. Dia increase revenue, reduce cost, and improve stratification atau loyalty. Nah, multiple outcomes analysis ini jika kamu menggunakan web analytic tools dalam waktu singkat akan terkumpul data yang begitu banyak. Seringkali kasus di mana orang tersesat di tengah tumpukan data tersebut sehingga kehilangan makna dari dilakukannya pengumpulan data dan apa yang menjadi tujuannya. Agar data tersebut bisa menjadi efektif dan lebih berarti, maka harus terukur pada outcomes dalam artian menghubungkan perilaku konsumen dengan tujuan pokok yang ingin dicapai bisnis atau organisasi. Tujuan dari propaganda situs web yang efektif pada dasarnya harus memenuhi 3 outcomes, yaitu meningkatkan pemasukan atau revenue, mengurangi biaya, dan membangun kepuasan atau loyalitas konsumen. Paradigma yang selanjutnya yaitu experimentation and testing. Suatu hal yang paling menguntungkan mengenai platform online adalah eksperimen dan pengujian. Dibandingkan dengan model industri tradisional, meluncurkan sebuah produk atau program atau kampanye secara online sebagai eksperimen maupun testing jauh lebih murah, mudah, dan cepat. Hal ini sangat menguntungkan karena kita bisa mengambil resiko yang lebih besar. Meluncurkannya lebih cepat dan yang terpenting mengukur kegagalan atau kesuksesan dengan lebih cepat dan murah. Dengan demikian, kita bisa secara efektif merevisi produk atau kampanye tersebut dengan lebih cepat juga. Paradigma berikutnya yaitu voice of customer. Sentral dari semua jenis analytics, khususnya web analytics adalah konsumen. Web analytics tools hanya melaporkan apa yang mereka catat saja, apa yang konsumen inginkan, namun tidak menemukannya tidak tercatat di dalamnya. Hanya berbekal data clickstream seperti page view saja, kita tidak bisa menentukan apa yang sebenarnya diinginkan oleh konsumen, atau page mana di antara top page view yang benar-benar ingin dilihat oleh konsumen. Web analytic tools hanya melaporkan apa yang mereka catat saja. Disinilah peran pentingnya suara dari konsumen melalui survei percobaan usability, misalnya sampel atau demo, komentar atau pertanyaan, dan lain-lain. Kita bisa menarik feedback langsung dari konsumen atau target audience. Paradigma berikutnya yaitu ada competitive intelligence. Dalam model tradisional dari Enterprise Resource Planning atau ERP, Customer Relationship Management atau CRM, dan sistem backend perusahaan yang kita miliki hanyalah data tentang perusahaan itu sendiri. Sedikit atau hampir tidak informasi tentang pesaing mereka, namun melalui web kita dapat mengumpulkan banyak informasi tentang pesaing, baik pesaing langsung atau tidak langsung. Dan biasanya informasi itu gratis. Disinilah pentingnya data competitive intelligence. Mengetahui apakah performa kita sudah baik atau belum, mengetahui perbandingan performa kita terhadap pesaing, sangatlah berharga dan sangat membantu dalam pengembangan lebih lanjut, mengidentifikasi peluang baru, dan untuk tetap relevan. Paradigma yang terakhir yaitu ada insight. Untuk membuat 2 perubahan penting agar berhasil di dunia web analytics, yang pertama,
adalah perubahan strategis, perubahan pada modal mental yang sudah diterapkan. Tantangan terbesar dalam melakukan lompatan memasuki dunia modern baru manapun bukanlah teknologi atau tools. Tantangannya adalah pola pikir yang telah mengakar. Di era modern sekarang, mengubah strategi web analitik adalah mengembangkan pola pikir kita untuk tidak berfokus semata-mata pada kliks. Kita harus menggabungkan kualitatif antara kliks dan outcomes dengan kuantitatif, yaitu testing dan konsumen sebagai satu entitas utuh. Dengan demikian, memperhitungkan tentang apa yang terjadi di situs web maupun pesaing kita dan mengoptimalisasi pengambilan keputusan sebanyak mungkin sehingga bisa mengesampingkan pencatatan dan bahkan beberapa analisis yang tidak perlu. Secara strategis, web analitik merupakan satu tindakan berkelanjutan, yaitu survei, pengujian, penargetan perilaku, pengoptimalan kata kunci, dan improvement yang berkelanjutan di mana konsumen sebagai sentralnya. Yang kedua, yaitu adalah perubahan taktis atau tactical shift. Perubahan yang akan menantang pemikiran saat ini tentang tools dan cara menggunakannya. Dalam perubahan ini, kita harus mengadopsi konsep multiplicitas atau multiplicity. Setelah banyak konstituen, tools, dan jenis sumber data membuat proses analitik yang efektif menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan tools yang beragam untuk setiap pilar-pilar di atas. Web Analytics telah beralih dari sekedar rangkuman laporan once a month dari Google Analytics menjadi pusat pengambilan keputusan pemasaran. Berdasarkan paradigma yang sudah dijelaskan sebelumnya, pelaporan dan pengambilan keputusan telah berkembang dari hindsight analytic atau laporan bulan lalu menjadi goal-driven analytic atau metrik spesifik yang diukur per kampanye atau per promosi, hingga real-time analytic atau untuk menawarkan konten yang dipersonalisasi per konsumen. Dan jalur untuk mencapai semua itu dapat dipaparkan dalam 5-step frameworks atau maturity model. The 5-step framework yang pertama ada tracking hygiene metric. Di sini ada page view. Page view di sini merupakan salah satu metrik yang paling umum dan terkenal. Setiap kali pengunjung memuat halaman di situs web akan dianggap sebagai page view. Namun, reload dan refresh juga dapat menyebabkan peningkatan page view. Selanjutnya ada bounce rate. Ini adalah metrik perilaku yang paling umum digunakan. Bounce rate mengacu pada presentasi sesi di mana sesi berakhir dengan hanya satu halaman yang dilihat oleh pengunjung. Kunjungan seperti ini disebut bouncing. Bounce rate yang tinggi menunjukkan konten yang tidak menarik atau segmen user yang salah sasaran atau struktur situs web yang buruk sehingga tidak menarik engagement pengunjung lebih jauh. Berikutnya ada enrollment atau conversion. Ini merupakan metrik berbasis hasil yang ditentukan berdasarkan kebutuhan bisnis dan seringkali menjadi fokus utama pelaporan. Metrik ini dapat disegmentasikan berdasarkan perangkat dan sumber atau referral untuk pemetaan kontribusi dan menentukan strategi yang sesuai. Berikutnya ada demografik. Sangat penting untuk dipahami terutama saat memutuskan kampanye berbayar. Penting untuk menargetkan pengguna dari demografi yang tepat dan akurat untuk memastikan keberhasilan dalam paid banners dan paid search. Berikutnya ada performance. Organic search adalah pendorong utama traffic untuk sebagian besar situs web. Salah satu dari banyak faktor yang digunakan oleh mesin pencari seperti Google untuk menentukan peringkat dalam hasil pencarian adalah kinerja situs. Penting untuk membatasi situs web tetap kecil dan ringan untuk memastikan dapat dibuka dengan cepat.
Five step framework yang kedua yaitu ada understanding user behavior. Di sini ada eksperimen. Di sini eksperimen adalah langkah penting dalam membangun situs web yang sukses dengan landing page yang mumpuni. Setiap perubahan yang dibuat pada situs web dapat diterapkan dalam proses pengujian A/B yang mengarah pada hasil yang lebih baik. Proses pengujian A/B itu sendiri melibatkan pembuatan hipotesis, implementasi untuk waktu yang singkat, mendapatkan validasi lapangan, dan kemudian meluncurkan hasil akhir yang berkinerja terbaik. Berikutnya ada device segmentation. Menjadi semakin penting di era di mana seluler menjadi panggung utama untuk berinteraksi, perilaku pengguna berubah cukup signifikan berdasarkan jenis perangkat yang digunakan untuk berinteraksi dengan suatu merek. Ini berarti bahwa tidak hanya harus membangun situs web agar responsif dan mobile friendly, itu juga berarti bahwa tidak dapat membandingkan metrik seperti bounce rate dan waktu yang dihabiskan di sebuah page secara seragam di semua perangkat karena akan berbeda. Berikutnya ada analyzing user path. Seringkali situs web menerima banyak jenis pengunjung dengan tujuan dan sasaran yang berbeda. Banyak di antaranya tidak terlihat oleh pengembang situs web. Mengidentifikasi dan menganalisis jalur yang paling sering dikunjungi oleh pengguna memberikan wawasan tentang niat mereka. Hal ini dapat mendorong pemahaman yang lebih baik tentang keinginan pengguna dan dapat mengarah pada pembuatan konten baru atau pengoptimalan interface situs yang ada. Sangat penting untuk melakukan segmentasi terhadap jalur-jalur ini berdasarkan landing page, sumber datanya user, perangkat, dan lain-lain. Berikutnya yaitu ada reporting dashboard. Akan sangat sia-sia dalam menyiapkan aliran pengumpulan data yang kompleks jika data tersebut susah diakses atau dipahami oleh pengambil keputusan bisnis. Dengan demikian, dashboard yang dirancang dengan baik dan dapat menyajikan metrik dengan cara yang intuitif dan mudah dipahami merupakan tanda maturity dalam memanfaatkan data web. Step yang ketiga yaitu ada enabling digital campaign. Mengingat berbagai metode pemasaran digital seperti SEO, SEM, email, iklan bergambar, dan sosmed engagement, metrik utama yang relevan untuk masing-masing metode ini bisa berbeda. Menentukan metrik yang penting bagi setiap kampanye membantu menilai hasil kampanye. Breakdown of traffic source. Mengetahui dari mana traffic berasal dan menganalisis bounce rate dan durasi dalam page berdasarkan masing-masing channel tersebut, serta segmentasi lokasi dan perangkat akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Kemudian ada channel attribution. Katakanlah saluran tertentu seperti pencarian organik dapat mendatangkan traffic yang juga berubah menjadi prospek atau leads. Namun sebelumnya, kampanye di Facebook mungkin telah menciptakan awareness awal dan mengarah ke pencarian organik terhadap situs web. Menyadari bahwa kampanye Facebook memiliki dampak positif pada konversi adalah contoh atribusi channel yang akurat. Berikutnya ada custom goal-driven dashboard. Meskipun dashboard standar menawarkan pelaporan yang basic, menyiapkan dashboard khusus yang bersifat goal-driven merupakan indikator yang jelas dan maturity dalam tahap 3 dalam proses web analytics. Step keempat yaitu ada embracing one-to-one marketing. One-to-one marketing merupakan personalized communication yang sangat diincar oleh semua pemasar. Mampu mempersonalisasi interaksi, membantu mendorong engagement yang lebih besar, loyalitas, dan pada akhirnya pengembalian investasi atau ROI. Pemasaran yang lebih baik di ruang inilah teknologi seperti kecerdasan buatan dan analitik prediktif membantu menyajikan konten yang dipersonalisasi secara dinamis, landing page, dan penawaran. Selain itu, bisnis dapat meningkatkan penjualan silang, peluang peningkatan penjualan, dan membuat penawaran khusus. Nah, di sini ada yang pertama ada cross selling.
Cross-selling ini mengidentifikasi produk yang memenuhi kebutuhan tambahan dan pelengkap yang tidak terpenuhi oleh barang aslinya. Yang kedua ada upselling. Upselling ini menggunakan grafik perbandingan untuk memasarkan produk kelas atas kepada konsumen, menunjukkan kepada pengunjung bahwa versi atau model lain dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih baik, dapat meningkatkan nilai pesanan rata-rata atau average order value atau AOV, dan membantu pengguna lebih puas dengan pembelian mereka. Perusahaan yang unggul dalam upselling efektif dalam membantu konsumen memvisualisasikan nilai yang akan mereka dapatkan dengan memesan barang yang berharga lebih tinggi. Yang terakhir ada customized offers. Penelitian dari Google baru-baru ini mengungkapkan bahwa konsumen menginginkan lebih banyak informasi dan customized experience selama proses belanja mereka. Dan 71% pembeli yang menggunakan smartphone untuk riset online dari memberikan informasi lokal secara online kepada konsumen sebelum berbelanja hingga menyesuaikan kebutuhan mereka saat sedang berbelanja. Dunia digital menghadirkan peluang baru bagi retailers untuk terhubung dengan konsumen. Yang kelima atau yang terakhir, sini ada step drive business strategy. Pada puncaknya, web analytics menjadi komponen penting dari analisis pemasaran yang selaras dengan strategi bisnis secara keseluruhan. Yang lebih jauh membedakan penggunaan analitik adalah kecepatan dan waktu respon terhadap apa yang dikatakan oleh data. 3 area teratas di mana analisis web tingkat lanjut dapat memainkan peran penting adalah yang pertama ada product and service innovation. Strategi online paling efektif ketika menginformasikan mengaruhi penjualan offline dan upaya penelitian pasar. Setiap insight tentang konsumen, tujuan dan preferensi mereka yang diteruskan ke tim produk dan penjualan akan membangun sinergi di semua level organisasi. Yang kedua ada price optimization. Harga merupakan faktor penting dalam keputusan pelanggan untuk membeli produk. Web adalah media yang sangat baik untuk menguji skema penetapan harga yang berbeda dan kemudian menilai pengaruhnya terhadap loyalitas pelanggan dan pendapatan yang diperoleh per pelanggan. Dimulai dengan menawarkan produk dengan harga murah untuk membangun hubungan pelanggan dan mendorong engagement adalah strategi yang dapat dengan mudah diterapkan di web melalui pengujian A/B. Terakhir yaitu ada portfolio optimization. Ada banyak channel di mana bisnis dapat menghasilkan prospek dan mendorong pendapatan. Di antaranya adalah iklan banner berbayar, pencarian berbayar atau SEM, pencarian organik atau SEO, iklan offline, dan lain-lain. Juga harus dipertimbangkan bahwa pengguna dapat mengunjungi situs melalui berbasis channels sebelum melakukan pembelian. Dengan demikian, sering terjadi sinergi yang tidak terlihat antara berbagai channel. Ketergantungan yang berlebihan pada beberapa channel tertentu dapat menjadi proporsi yang beresiko dan perlu dihindari. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan yang sehat antara iklan berbayar, organik, dan offline. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang the process of web analytics. Web analytics merupakan suatu proses yang mencakup tindakan dan improvement yang berkelanjutan. Improvement berkelanjutan harus menjadi bagian mendasar dari tujuan sebuah proses web analytics. Tidak cukup hanya mengukur, harus ditindak lanjutkan dengan mendistribusikan hasil pengukuran kepada semua personel kunci, terutama yang bergerak di bidang penjualan dan pemasaran. Untuk terus meningkatkan situs web dan kampanye pemasaran, ada pun langkah penting yang penting untuk dilakukan dalam proses web analytics, diantaranya langkah yang pertama yaitu ada define goals. Langkah pertama ini menentukan objektif dan hasil akhir yang ingin dicapai. Objektif akan tergantung pada sifat dan tujuan situs web bisnis tersebut. Sangatlah penting untuk menentukan perubahan spesifik dan menetapkan goals yang diharapkan. Objektif dapat mencakup peningkatan penjualan, kepuasan pelanggan, dan brand awareness. Sedangkan goals dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif, yaitu target yang ditetapkan sebagai the result. Untuk menentukan tujuan sebuah situs web, maka harus memahami mengapa situs web tersebut ada atau dibuat. Proses berikutnya yaitu ada define metrics.
Untuk mengukur tujuan yang dicapai, maka harus menganalisis kinerja situs web. Apakah itu meningkatkan atau menurun dengan membuat Key Performance Indicator atau KPI. KPI bisa berbeda untuk setiap bisnis atau organisasi. Bisa berupa bounce rate, unique user, user session, one site search, dan lainnya. KPI yang baik harus memiliki atribut sederhana, relevan, sesuai dengan strategi, dan bermanfaat langsung. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah istilah KPI dan metrik sering digunakan untuk mengacu pada satu sama lain. Hal ini menyesatkan karena meskipun KPI selalu berupa metrik belum tentu merupakan KPI. Jadi bagaimana Anda membedakannya? KPI sebagaimana dengan metrik dapat berupa counts atau hitungan atau rasio. Meskipun seringnya berupa rasio, namun yang membedakan dari KPI dengan metrik biasa adalah KPI selalu berkaitan langsung dengan strategi bisnis. Oleh karena itu, KPI selalu berbeda antara situs atau bisnis yang satu dengan yang lainnya. Proses ketiga yaitu ada collect data. Ada 3 cara yang paling umum dalam web analitik untuk mengumpulkan data, yaitu menggunakan data log servers web, menggunakan page tagging dengan JavaScript, dan memanfaatkan cookies dari web browser. Proses pengumpulan data dapat dilakukan langsung dari situs web maupun melalui analytic tools seperti Google Analytics. Data umumnya berasal dari HTTP request, termasuk data di level network dan application, dan dapat digabungkan dengan data eksternal untuk menginterpretasikan penggunaan web. Misalnya, IP address pengguna biasanya dikaitkan dengan banyak faktor, termasuk lokasi geografis dan click-through rates atau CTR. Jadi semua data harus dikumpulkan dan disimpan. Yang perlu dipertimbangkan dalam mengumpulkan data adalah keakurasian data dan ketersediaan data yang benar-benar dibutuhkan. Proses yang keempat ada analisis data. Tahap ini melibatkan pemrosesan data yang dikumpulkan menjadi informasi berupa actionable insight. Ada beberapa cara di mana data dapat diubah menjadi insight. Analisis bisa sesederhana mengidentifikasi tren dalam skala umum, tetapi juga bisa rumit, termasuk segmentasi mendalam dari data situs web dan user atau analisis terhadap kompetitor untuk membandingkan kinerja dengan tolak ukur industri. Langkah ini yang sangat penting dalam proses web analitik. Adapun prosesnya bisa dengan membuat pola tren terhadap metrik dari waktu ke waktu untuk memahami perilaku situs web, karena situs web tidak dapat membandingkan dirinya dengan situs web lain. Jumlah page view bisa berarti baik atau buruk tergantung pada jenis situs web. Oleh karena itu, durasi bisa dijadikan sebagai indikator engagement yang baik. Bounce rate yang tinggi bisa berarti audiens yang salah atau tidak sesuai sasaran. Alasan atau maksud dari pengunjung dapat diidentifikasi dengan menganalisis keyword-driven traffic, misalnya dari pencarian organik, sedangkan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh pengunjung dapat diidentifikasi menggunakan data pencarian situs internal. Proses selanjutnya, yang kelima ada tes alternatif. Untuk mempelajari pengalaman pelanggan, ada baiknya bereksperimen. Seorang analis web harus belajar untuk menguji semuanya dengan cepat dan menemukan alternatif yang cocok. Proses pengujian yang baik harus dilakukan terhadap situs web secara menyeluruh, bukan hanya landing page. Dengan mengukur beragam goals dan menguji berbagai segmen, pengujian dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu A/B testing dan multivariate testing. Pengujian A/B atau split testing adalah perbandingan antara 2 varian dari satu aspek yang katakanlah versi halaman web. Pengujian A/B adalah tindakan menjalankan eksperimen simultan antara 2 atau lebih halaman untuk melihat mana yang berkinerja terbaik atau menghasilkan tingkat konversi tertinggi. Pengujian A/B memungkinkan Anda mengekstrak lebih banyak informasi bermakna dari trafik yang ada dengan menguji berbagai elemen halaman web seperti judul, gambar, konten, tombol, call to action, penempatan iklan, dan penempatan icon media sosial, dan lain-lain. Sementara, pengujian multivariate melibatkan beberapa variabel yang diuji bersama-sama untuk mengungkapkan kombinasi ideal yang efektif dalam mencapai tujuan akhir. Pengujian ini memakan lebih sedikit waktu daripada pengujian A/B.
namun tetap dapat mendapatkan hasil yang akurat tanpa harus meningkatkan ukuran sampel total. Melalui hasil pengujian multivariate, kita dapat mengoptimalkan halaman web dan meningkatkan kinerja situs, meminimalkan waktu pengujian, menerapkan desain dan ide baru, dan meningkatkan tingkat konversi atau efektivitas halaman web. Proses yang terakhir, yang keenam, yaitu ada implementation. Sangat penting untuk melakukan implementasi setelah berhasil mengatasi semua langkah sebelumnya. Untuk mengatasi bottleneck dalam proses implementasi, jika ada pertimbangkan untuk memulai dari yang kecil dan ramah atau mendapatkan arahan dan saran dari komunitas atau konsultan. Setelah menyelesaikan seluruh prosesnya, satu-satunya yang tersisa untuk dilakukan adalah memulainya dari awal lagi. Seperti bidang lain yang berhubungan dengan internet, cara terbaik untuk menjadi sukses adalah dengan refinement yang berkelanjutan. Setelah mencapai goals, kembali dan buat yang baru. Jadikan goals yang tercapai sebagai baseline baru. Selalu ada lebih banyak yang harus dicapai, jadi teruslah menetapkan standar yang lebih tinggi. Tujuan utama web analitik adalah untuk meningkatkan pengalaman pelanggan online. Web analitik lebih merupakan teknik pengoptimalan penggunaan situs web daripada teknologinya itu sendiri. Dengan memahami paradigma atau konsepnya apa yang benar-benar penting, framework faktor atau metrik apa yang harus diperhatikan, dan proses langkah apa yang harus dilakukan, memungkinkan untuk mengoptimalkan website sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal. Selanjutnya, rekan saya akan membahas tentang tools yang umumnya digunakan dalam web analytics. Nah, berikut ada Web Analytic Tools. Web Analytic Tools merupakan media atau perangkat yang menawarkan insight tentang kinerja situs web, perilaku pengunjung, dan aliran data. Analytic Tools secara umum mudah digunakan dan tidak mahal, beberapa di antaranya bahkan gratis. Nah, kita akan bahas apa aja sih dan apa yang biasa digunakan dan apa yang terbaik. Oke, toolsnya itu ada apa aja sih? Tentunya sangat banyak analytic tools yang tersedia untuk dipakai melakukan proses web analytic ini, teman-teman. Biasanya sebagian besar web itu udah ada analytic tools di dashboard mereka. Tapi yang paling menonjol itu yang akan kita bahas kali ini. Itu ada Google Analytics, Optimizely, Kissmetrics, dan Crisic. Nah, yang pertama ada Google Analytics. Google Analytics sendiri itu adalah analytic tool yang bersifat premium namun menyediakan statistik terperinci dari traffic web. Tools ini bisa dibilang yang paling populer digunakan oleh lebih dari 60% situs web. Google Analytics itu dia bisa bantu melacak, mengukur pengunjung, sumber traffic, sasaran, konversi, dan matriks lainnya. Nah, berikut teman-teman ada Optimizely. Optimizely adalah platform pengoptimalan untuk menguji dan memvalidasi perubahan dan tampilan halaman web. Jadi Optimizely membantu menentukan layout situs web yang optimal untuk digunakan. Jadi selain itu, Optimizely itu memanfaatkan pengujian A atau B, multi-page, dan pengujian multivariasi untuk meningkatkan dan menganalisis situs web kita. Nah, berikutnya ada Kissmetrics. Kissmetrics merupakan alat analisis web yang sangat mumpuni dalam memberikan key insight dan interaksi pengguna di situs web, menyangkup definisi atau gambaran yang jelas tentang aktivitas pengguna di situs web, dan mengumpulkan data akuisisi dari setiap pengunjung. Jadi Kissmetrics membantu dalam meningkatkan penjualan dan mengetahui produk, misalnya keranjang belanja virtual yang diabaikan. Jadi hal ini tuh bisa membantu mengetahui secara pasti kita kapan harus melakukan follow up terhadap pelanggan dengan kita melacak slot aktivitas pembelian secara berulang. Berikutnya ada Crisic. Crisic sendiri adalah aplikasi analitik online yang menyediakan alat eye tracking. Ini menghasilkan heat maps berdasarkan tempat orang mengklik pada halaman situs web. Dengan demikian tuh memberikan ide tentang di mana harus fokus. Jadi menggunakan Crisic ini tuh kita dapat melacak perilaku pengguna. Server akan membuat laporan yang menunjukkan setiap kali pada halaman yang dilacak. Laporan tersebut tuh nanti dapat ditinjau melalui dashboard member di situs Crisic sendiri.
Kenapa sih menggunakan tools tersebut? Jadi selain keempat tools tersebut, ada banyak lagi lainnya yang cukup bagus dengan kelebihan masing-masing. Dengan begitu banyaknya tools yang tersedia bisa membingungkan dalam memilih mana yang akan digunakan. Namun kita hanya akan membahas kelebihan dari keempat tools tersebut. Nah, yang pertama ada Google Analytics itu sendiri. Google Analytics itu merupakan yang paling terkenal di antara tools lainnya karena layanannya gratis, fitur yang sangat komprehensif, dan dukungan teknologi yang mutakhir, serta kemudahan penggunaan merupakan sebagian dari kelebihannya. Namun fitur yang begitu banyak bisa sangat membingungkan bagi mereka yang baru mulai berkecimpung di dunia web analytics. Karena selain itu mudah terbuai oleh banyaknya data, metrik, segmen, dimension, dan lainnya yang disodorkan oleh Google Analytics. Jadi pada dasarnya Google Analytics menyajikan laporan tentang 4 hal, yaitu analisis audiens, analisis akuisisi, analisis perilaku, dan analisis konversi. Yang pertama ada analisis audiens. Analisis audiens seperti namanya, memberi gambaran umum tentang audiens yang mengunjungi situs bersama dengan session history, page views, bounce rate, dan lain-lain. Berikut ada analisis akuisisi. Analisis akuisisi berarti memperoleh. Jadi analisis akuisisi dilakukan untuk mengetahui sumber dari mana traffic web berasal. Nah, berikut ada analisis perilaku. Memantau aktivitas pengguna di situs web. Dari perilaku dapat ditemukan bahwa 4 segmen, ada site content, site speed, site search, dan event. Analisis konversi. Analisis konversi sendiri pencapaian tujuan atau transaksi oleh pengguna di situs web. Jadi misalnya penggunaan file, checkout, pembelian, dan lain-lain. Untuk memantau konversi di Google Analytics perlu dilakukan goals dan menetapkan URL yang hendak dipantau. Yang berikut ada Optimizely. Kelebihan utama dari Optimizely adalah otomatisasi dan memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap conversion rate optimization dan kemudahan dalam menjalankan berbagai pengujian. Namun Optimizely lebih merupakan layanan yang menyediakan fungsionalitas secara administratif dan manajemen untuk mengatur proyek dan bereksperimen. Fasilitas yang ditawarkan membantu melacak klik, konversi, pendaftaran, dan lain-lain. Nah, yang berikutnya tuh ada tools Kissmetrics. Jadi layanan Kissmetrics hanya gratis sebagai trial itu selama sebulan. Setelah itu kita harus beralih ke paket berbayar yang cocok. Meskipun demikian tuh Kissmetrics memiliki beberapa fitur yang sangat berguna nih, terutama untuk e-commerce atau online marketing. Jadi diantaranya mengidentifikasi ukuran chart, rasio konversi dari landing page, aktivitas konsumen dalam portal web, customer bounce point, ada customer lifetime value, seberapa sering konsumen login sebelum melakukan pembelian, dan lain-lain. Tapi yang menjadi kelebihan utama dari Kissmetrics itu ada kemampuan untuk melacak saluran pemasaran yang efektif, mencari tahu berapa banyak waktu yang dibutuhkan pengguna untuk berkonversi, menentukan tingkat engagement pengguna dengan situs, dashboard yang nyaman tanpa harus pusing mencari letak angka-angka. Dan yang terakhir ada Crazy Egg. Crazy Egg sendiri memiliki keunikan tersendiri. Jadi dia menawarkan pelacakan interaksi user dengan halaman web hingga level mouse click atau scrolling. Bentuk pelaporannya pun dibuat menarik, jadi visualisasinya beragam termasuk rekaman video ya, dari interaksi mouse click dari user. Nah, ada pun fitur mereka yang menonjol, jadi antara lain tuh ada 4 ya. Ada head maps, scroll maps, overlay tools, dan confetti. Head map sendiri memberi gambaran pasti tentang di mana pengunjung yang mengklik halaman web. Nah, jadi sehingga bisa menentukan bagian mana yang perlu dilakukan perubahan untuk meningkatkan konversi. Kalau scroll maps memberi insight tentang berapa lama orang scrolling di halaman web. Jadi dengan Crazy Egg kita dapat memastikan dengan tepat di bagian mana dalam halaman web itu user tuh meninggalkan situs dan di bagian mana tuh user bertahan jadi lebih lama. Jadi dengan demikian tuh kita bisa menentukan di mana kita dapat menambah konten. Jadi bisa menahan user lebih lama di situ. Nah, berikutnya ada overlay tools. Ini memberi laporan sih. Laporan overlay jumlah klik yang terjadi di situs. Jadi kita bisa mengetahui jumlah klik
Yang terakhir ada konverti. Fitur ini membedakan klik untuk disegmentasi berdasarkan sumber referral, search term, dan lain-lain. Oke, pertanyaannya tools mana sih yang menjadi tools yang terbaik? Jadi untuk menjawab pertanyaan yang mana yang terbaik di antara web analytics tools tersebut, kita harus melihat kembali ke paradigma dari web analytics itu sendiri. Setiap program web pengambilan keputusan yang solid, web analytics atau web metric atau web insight atau customer intelligence atau apapun itu sebutannya, di sebuah perusahaan itu perlu mengadopsi 5 pilar dari paradigma. Jadi ada clickstream, multiple outcomes, experimentation dan testing, voice of customer, dan competitive intelligence. Jadi untuk masing-masing pilar tersebut diperlukan satu tools yang khusus dan terspesialisasi seperti yang ada di bawah ini nih. Jadi jawabannya adalah multiplitas dan menggunakan satu tools di setiap pilar untuk keberhasilan yang optimal. Hanya memerlukan satu tools untuk menangani data pada masing-masing kategori dari kelima pilar. Itulah yang disebut dengan multiplicitas. Data dari masing-masing tools tidak ditunjukkan untuk menduplikasi tools di area lain atau bahkan berhubungan dengan area lain. Namun setiap tools akan memberikan insight yang secara utuh memberi data yang dibutuhkan untuk sukses. Faktanya untuk membuat keputusan yang optimal dalam web analytics, maka kita harus berkutat dengan berbagai sumber data yang semuanya berharga dan diperlukan untuk sukses atau menjadi yang terdepan. Oleh karena itu, harus bijak memilih tools yang tepat untuk menangani data yang beragam. Selanjutnya, rekan saya akan membahas tentang kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dan the best practice dalam menerapkan web analytics. Di sini saya akan melanjutkan materi dari bab 5 Web Analytics. Oke, selanjutnya ada the don'ts, the do's, dan the caution. Yang pertama yaitu the don'ts atau beberapa kesalahan yang paling sering dilakukan di dalam Web Analytics. Yang pertama adalah terlalu terobsesi dengan bounce rate. Nah, bounce rate adalah persentase single page, visit atau kunjungan di mana pengunjung tersebut meninggalkan situs dari titik masuk atau landing page. Terus juga ada terlalu terobsesi dengan time on site. Nah, skenario paling sederhananya adalah ketika seorang user mengunjungi halaman web kita. Lalu kemudian ia membuka halaman situs lain di dalam tab baru, sementara web kita tetap terbuka di tab sebelumnya. Terus juga ada terlalu terobsesi dengan page views. Secara garis besarnya, hanya mereka yang benar-benar mendapat manfaat dari jumlah page view, seperti situs dengan iklan berbayar per view, yang harus memperhatikannya. Seperti halnya dengan bounce rate tadi, sama sekali tidak ada yang salah dengan salah satu pengunjung yang mendarat di postingan baru, membacanya secara lengkap, lalu meninggalkan situs itu. Itu hanya akan dihitung sebagai satu page view, tetapi pada kenyataannya, satu engaged readers yang bahagia mengunjungi situs kita, seseorang yang akan kembali lagi di masa depan. Terus juga tidak mempertimbangkan elemen manusia. Nah, jadi data analitik bukan bukti kuat dari perilaku manusia. Tergantung dari jenis situs. Masing-masing dari 3 metrik yang tercakup di atas dapat dilihat dengan cara yang sangat berbeda. Dan yang terakhir, kesalahan yang paling sering dilakukan di dalam web analytics adalah tidak tahu apa yang diinginkan. Selanjutnya ada the do's, di mana beberapa praktik terbaik yang perlu diingat terkait dengan bidang ini adalah yang pertama ada encourage a data-driven environment for decision making, yaitu setelah mengumpulkan data yang relevan untuk menjawab apakah telah memenuhi atau gagal memenuhi dari tujuan tadi,
Cari tahu apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan KPI. Apakah ada konten bernilai tinggi, di mana berdasarkan umpan balik dari pengguna ke situs web yang tidak mendapatkan traffic. Lalu cari tahu alasannya melalui analisis user path atau analisis sumber engagement teratas untuk halaman itu. Manfaatkan tools eksperimen dan pengujian untuk mencoba berbagai solusi dan temukan penempatan terbaik yang menghasilkan keterlibatan paling banyak untuk laman tersebut. Terus juga selanjutnya avoid only providing traffic reports, yang mana pelaporan tentang kunjungan, page views, referral teratas, atau halaman teratas cukup secara sekilas saja. Angka yang besar bisa menyesuaikan. Jadi hanya karena ada lebih banyak traffic atau waktu yang dihabiskan dari situs, itu tuh bukan berarti adanya kesuksesan. Melaporkan angka-angka ini sebagian besar taktis. Lagi pula, apa hubungannya gitu loh, 7 juta kunjungan dengan keberhasilan sebuah program. Selanjutnya ada always provide insight with the data. Nah, di sini melaporkan metrik kepada pemangku kepentingan tanpa insight atau ketertarikan dengan bisnis atau target audience yang tidak tepat sasaran. Jadi, jadikan data relevan dan bermakna dengan menunjukkan bagaimana data dari situs web tersebut menunjukkan area keberhasilan dan peningkatan di situsnya. Lalu ada avoid being snapshot, focus in reporting. Nah, metrik yang berhubungan dengan sesi seperti pengunjung, users lifetime value, dan nilai lain yang memberikan pemahaman jangka panjang tentang users memungkinkan untuk mengevaluasi kinerja situs web seiring dengan berjalannya waktu dan interaksi dengan pengunjung, terutama pengunjung tetap. Lalu ada communicate clearly with stakeholders. Nah, jadi di sini yang dimaksud adalah konsisten dalam informasi yang diberikan. Kenali audiens dan ketahui kelemahan sistem dan ungkapkan kepada pemangku kepentingan tersebut. Selanjutnya ada the caution. Nah, yang pertama adalah too many metrics. Di sini too many metrics dimaksudkan bahwa di dunia industri saat ini akses pada metrik web adalah permainan utamanya. Akan tetapi, banyak tim pemasaran cenderung bertindak terlalu jauh dan menjadi fanatik dalam melakukan web analytics. Mengetahui metrik mana yang harus diukur itu penting. Hanya karena dapat mengukur sesuatu, tidak berarti kita harus mengukur semuanya. Selanjutnya ada privacy problem. Nah, web analytics tidak berarti melanggar privacy. Jauh dari itu. Namun, web analytics seringkali didasarkan pada pengumpulan data dan penggabungan data pengguna secara invasif dan melalui keteladoran pelaku analytics dalam menempelkan bot, data yang dikoleksi mungkin bersifat personal atau rahasia dagang sebuah perusahaan. Lalu ada kompleks sistem. Kompleks sistem di sini yaitu beberapa tools dan solution software membutuhkan kurva pembelajaran yang panjang. Meskipun terlihat mudah dan memang mudah, namun untuk menghasilkan analisis yang berkualitas juga dibutuhkan pemahaman yang mendalam atas semua aspek dari tools, dan tidak sedikit yang harus dikuasai secara menyeluruh untuk melakukan analytics yang optimal dan akurat. Dan yang terakhir tuh ada incomplete, yakninya pada beberapa kasus kegagalan sistem atau adblock akan menghasilkan data yang tidak lengkap. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem end-to-end dengan pelaporan kegagalan JavaScript, profil pengguna, alur,
segmentasi terperinci, dan penelusuran drill down. Selanjutnya, the future of web analytics, what is next gitu. Nah, yang pertama, persaingan industri mendorong inovasi. Sebagaimana kita telah menyaksikan bagaimana page view digantikan oleh performance metric yang lebih informatif seperti traffic search, conversion rate, dan customer lifetime value. Lalu langkah selanjutnya dalam evolusi web analytics sudah menyongsong, yaitu seperti event tracking. Berbeda dengan pada hari-hari awal web analytics, kita akan segera melihat pergeseran dari web analytics yang berpusat pada page view ke product analytics yang berpusat pada event. Nah, peran web analytics tradisional perlahan mulai bergeser ke digital karena arena yang diperluas untuk mencakup banyak channels dan perangkat. Lalu para pelaku web analytics juga dituntut untuk menguasai teknik statistik modeling dan machine learning. Dan fokus dari evolusi web analytics saat ini tuh tertuju kepada machine learning dan komputasi kognitif. Dan penyedia layanan web analytics juga terus berinovasi di kedua bidang tersebut. Untuk referensi dari hasil presentasi kelompok kami, pada slide ini sudah ditampilkan list referensi yang didapat dari mana saja dan bisa dilihat di slide ini. Dan mungkin sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Apabila ada kesalahan, terlebih terkurang, mohon dimaafkan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.